Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Firdaus Yusufin dari kelas 2 PB1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan mengenai model yang sudah saya bikin. Modelnya itu bernama Rumah Cerdas Bahasa Indonesia. Nah, ini di dashboard itu tidak ada timeline atau kursus karena saya login menggunakan akun admin gitu. Tapi kalau misalnya login pakai akun teacher atau student itu akan muncul kursusnya seperti itu. Nah, ini kita buka site home. Nah, di site home ini terlihat nama model saya dan ada available kursusnya. Saya membuat 3 kursus dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, yang kelas 10 ini ada akun user pengajar atau teacher yang bernama Ibu Reni Nur Eriani, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melihat kalender. Nah, di kalender ini kita bisa melihat deadline dari tugas-tugas yang sudah saya buat. Karena tugas yang saya buat deadline-nya itu sudah lewat, jadi di kalender ini tidak ada seperti label tugas gitu ya. Karena tugasnya deadline-nya sudah lewat, karena modul ini saya sudah buat di beberapa waktu yang lalu. Nah, lanjut ke private files. Nah, di private files ini saya sempat mengupload file user Moodle yang saya masukkan ke dalam aplikasi untuk kelas 10, 11, dan 12. Ini hanya file simpanan aja. Lanjutnya ke set administration. Di set administration ini ada semacam settings atau pengaturan untuk users, courses, grades, plugins. Itu bisa disetting dari sini. Saat kita enroll users, mau lihat usersnya seperti ini, itu ada langsung kelihatan. Nah, saya punya 29 user, termasuk teacher 1, seperti itu. Ini list-listnya, daftar nama-namanya. Selanjutnya, saya bisa lihat usernya ini ada apa aja di administrasi. Setelah itu di set administration juga ada courses, grades, plugins, appearance, server, yaitu semacam pengaturan-pengaturan, menginput atau mengupload itu bisa dari situ. Nah, selanjutnya di set home, kita langsung buka available course-nya. Yang pertama yang kelas 10. Nah ya, di kelas 10 ini saya membuat 4 topik pembelajaran gitu. Jadi ada topik pembelajarannya di sini, dan kemudian ada topik-topiknya dari mengenal jenis-jenis puisi baru, mengenal jenis-jenis puisi lama, teks anekdot, dan teks laporan hasil observasi. Nah, di jenis-jenis puisi baru ini saya naruh materi berupa file PDF, lalu ada link URL video pembelajaran, dan juga ada tugas atau assignment. Pertama dari materi atau PDF-nya. Nah, di sini ada pengertian, ciri-ciri, jenis, dan juga karakteristik lainnya untuk jenis-jenis puisi baru, seperti itu materi ya, berupa file PDF. Selanjutnya saya akan membuka link atau URL dari video pembelajaran. Ini adalah link YouTube, jadi saat diklik itu akan langsung kebuka ke YouTube. Nah, ini ada langsung video pembelajarannya. Tinggal ditonton aja, resolusinya bisa dipilih seperti biasa. Jadi videonya dari YouTube gitu. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Itu ada tugas. Nah, si tugas ini saya berikan label tugas yang menandakan kalau fitur ini adalah fitur yang penting gitu. Karena label ini untuk menandakan sebuah fitur yang ada di Moodle. Kita buka assignment-nya. Nah, itu tugasnya mengerangkum penjelasan video pembelajaran. Jadi harus tonton dulu video pembelajarannya lalu dirangkum. Nah, setelah dirangkum diketik di Word dan kumpulkan dengan format PDF.
Di sini ada partisipannya, kelihatan ada 10 muridnya dan ada deadline-nya juga, tenggat waktu. Seperti itu. Nah, setelah ada kita lihat si assignment, kita lihat ke topik selanjutnya, yaitu mengenal jenis-jenis puisi lama. Mengenal jenis-jenis puisi lama, saya menaruh materi. Ya, ada materi jenis-jenis puisi lama dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga penjabaran dari jenis-jenis puisi lama itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ke topik selanjutnya. Topik yang ketiga itu ada teks anekdot. Teks anekdot ini ada materi PDF juga. Seperti materi sebelumnya, ada pengertian, ada struktur, ada ciri-ciri, seperti itu. Untuk seperti opening gitu ya, opening pembelajaran itu kita harus tahu teori-teorinya dulu. Dan yang terakhir adalah topik dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini file PDF-nya. Saya membuat semuanya file PDF agar saat filenya dibuka itu tidak berantakan formatnya. Nah, gitu. Jadi tetap seperti yang saya buat gitu loh. Nah, setelah kita lihat topik, kita bisa lihat partisipannya atau user yang udah kita upload itu ada berapa. Nah, partisipan di sini ada 11, 10 murid dan 1 teacher gitu. Ya, ada 11. Nah, di sini teachernya saya masukkan akun Ibu Reni Nureliani sebagai teacher. Jadi saat Ibu Reni login sebagai teacher nanti itu akan muncul kursus kelas 10 seperti itu. Karena saya hanya menambahkan untuk kelas 10. Kalau misalnya user Ibu Reni ini saya masukkan ke kelas 11 juga, itu akan muncul nanti saat buka kursusnya ada kelas 11. Nah, di sini juga ada competitions, ada grades. Nah, itu cuman untuk melihat ada murid dan tugasnya seperti itu. Ada tugasnya di situ kelihatan. Ada juga partisipannya kayak gitu. Nah, kita sudah selesai melihat fitur-fitur yang ada di kursus kelas 10. Selanjutnya kita kembali ke set home untuk melihat kursus lainnya. Nah, ini masuk ke kursus kelas 11. Nah, di kelas 11 ini ada 4 topik juga. Topik pembelajaran yang pertama teks prosedur, teks drama, lalu teks karya tulis ilmiah, dan teks eksplanasi. Nah, di teks prosedur ini ada materi PDF seperti yang sebelumnya. Ini PDF dari pengertian, tujuan, fungsi, struktur dari teks prosedur seperti itu. Selanjutnya ada video pembelajaran, link URL YouTube juga. Tinggal diklik aja, nanti keluar YouTube, kalian bisa tonton, bisa pilih resolusi, tonton sampai habis untuk melanjutkan ke tugas gitu ya. Seperti itu ada videonya gitu ya. Nah, yang ketiga kita lihat ke tugasnya. Nah, tugasnya ini membuat teks prosedur. Jadi saat kalian sudah paham dari materi, dari video, saatnya kalian membuat teks prosedur. Teks prosedurnya itu bebas, ketik seperti biasa dan kirim lewat PDF gitu ya. Selanjutnya kita ke teks drama. Teks drama juga ada PDF-nya, sama seperti sebelumnya. Tinggal diklik, nanti keluar PDF materi teks drama. PDF-nya saya buat warna-warni ya, biar lebih terlihat lebih terlihat enak dipandang aja. Warna-warni dengan format yang sama tapi ya, jadi konsisten. Selanjutnya di teks drama juga saya menaruh link YouTube video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini sangat membantu ya saat kalian belum terlalu mengerti dari materi atau teori, kalian bisa menonton video pembelajaran agar bisa lebih memahaminya. Sudah, lanjut ke topik selanjutnya, itu ada karya tulis ilmiah.
berupa materi PDF saja seperti ini. Ngomong-ngomong, saya membuat materi ini sesuai dengan kurikulum ya. Materi kelas 10 memang untuk kelas 10, kelas 11 untuk kelas 11. Dan biasanya jangka waktunya itu 1-2 minggu untuk satu topik gitu. Jadi biasanya saya menaruh deadline tugasnya itu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini masuk ke teks eksplanasi. Seperti sebelumnya juga ada materi PDF-nya dari ciri-ciri, jenis-jenis, teks eksplanasi itu apa, seperti itu. Udah, kembali lagi ke kelas 11, kita lihat ke partisipannya. Nah, di partisipan kelas 11 ini saya tidak menambahkan user untuk teacher, jadi full semuanya student atau murid. Nah, seperti ini. Username-nya ini ada first name dan last name. Last name-nya ini saya masukin seperti kode ya. Jadi saat add user saya tinggal klik kelas 11, keluar kelas 11 semua. Di sini ada grade seperti tadi, ada nama dan ada tugasnya. Di sini ada tugas membuat teks prosedur. Terlihat ya. Kelas 11 tugasnya apa, kelas 10 tugasnya apa gitu. Selanjutnya kita ke site home. Kita buka ke kelas 12. Ada 3 materi, 3 topik. Ya, teks cerita sejarah, teks iklan, dan juga teks lamaran pekerjaan ya, topik pertamanya. Teks lamaran pekerjaan juga ada materi seperti sebelumnya berupa PDF. Seperti ini. Ada tips membuat teks lamaran pekerjaan juga ya. Jadi nanti bisa langsung mencoba buat seperti yang akan saya tugaskan gitu ya. Ada video pembelajaran juga, URL atau link YouTube. Bisa dilihat videonya nanti sama bagian itu seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa. Selanjutnya ada tugas atau assignment ya. Nah, ini tugas atau assignment itu membuat teks lamaran pekerjaan dengan label tugas seperti sebelumnya. Nah, membuat surat lamaran pekerjaan ini juga input file pendukung seperti CV, KTP, dan juga file-file lainnya. Filenya digabung menjadi satu PDF dan dikumpulkan gitu ya. Nah, partisipannya hanya ada 7 orang, ada deadline-nya tanggal 26 Juni. Dan kita kembali lagi ke kursus kelas 12, ada teks cerita sejarah, PDF seperti yang lainnya, berisikan materi tentang pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan lain-lain. Sudah, kita kembali lagi ke kursusnya, topik pembelajarannya, dan terakhir ada teks iklan. Seperti ini materinya. Teks iklan tinggal di zoom aja, kalau kurang kelihatan bisa di zoom ya. Kembali, sudah lihat partisipannya atau usernya atau penggunanya di kelas 12 ini ya. Ada sebanyak 7 orang dan semuanya merupakan murid atau student. Seperti sebelumnya, ada nama belakangnya itu kelas 12 gitu ya. Nah, ini ada grade-nya, terlihat tugas untuk kelas 12 itu apa, seperti itu. Nah, kita sekarang akan melihat lagi ke dashboard. Nah, ini akunnya ini bisa di logout ya. Tinggal login pakai akun student, bisa login pakai akun pengajar, dan yang lain-lain. Tinggal logout aja seperti itu. Ini karena saya pakai admin ya, bisa di logout, tapi kita jangan logout gitu ya. Udah, cukup sekian video yang akan saya tampilkan.
saya kira cukup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk bisa membuat Moodle seperti itu dan bisa mengetahui Moodle itu seperti apa, isi-isinya seperti apa ya, dan kita bisa sama-sama belajar bersama gitu ya. Di sini ada user gitu, di chat administration itu ada bisa terlihat gitu ya akun Ibu Reni, bisa terlihat passwordnya. Kalau misalnya dari admin itu kita bisa bikin password untuk nanti login gitu ya, seperti itu. Kita kembali lagi, kita lihat-lihat lagi biar lebih jelas. Setelah itu kita kembali ke dashboard dan kita bisa log out seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.